Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silahuddin. Asli saya dari Rembang. Alhamdulillah saya owner AJM Anugerah Jaya Mandiri, yaitu bergerak di bidang alat tulis kantor, aksesoris komputer, dan keperluan mahasiswa maupun keperluan rumah tangga. Dan alhamdulillah AJM dari mulai ngontrak kecil ukuran 3x5, kemudian sekarang alhamdulillah AJM sudah mempunyai sendiri semua HM, ada 3 tempat, ada di yang satu ada di Banaran, yaitu berdekatan dengan Masjid UNES. Yang kedua ada di Sekaran, semua sama-sama di Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sekaran. Yang baru launching kemarin ada di Mijen. Alhamdulillah Mijen ini ada 3 lantai. Lantai pertama khusus perabotan rumah tangga, jadi ibu-ibu kalau kepengen belanja perabotan rumah tangga, perabotan untuk kantoran dan lain sebagainya, ada di AJM di Mijen untuk lantai 1. Lantai 2 di AJM Mijen ada khusus alat tulis, semua produk alat tulis ada, dan aksesoris komputer, alat olahraga di lantai 2 AJM Mijen ada. Lantai 3 khusus spesialis untuk aksesoris, ada ibu-ibu kepengen aksesoris kecantikan dan lain sebagainya, ada semua di lantai 3. Demikian juga di AJM Sekaran, lantai 1 khusus untuk alat tulis, seluruh produk alat tulis, seluruh merek alat tulis ada di AJM Sekaran. Dan juga di lantai 2 ada macam-macam seperti kebutuhan ibu-ibu kayak make up dan lain sebagainya, ada semua. Tas, buku bacaan, buku agama, semua ada di AJM Sekaran. Awal dari berdirinya AJM atau usaha saya berangkat dari saya dulu ketika masih mahasiswa. Saya punya keinginan atau cita-cita saya ingin menjadi seorang wira swasta, karena di daerah saya itu semua rata-rata berprofesi sebagai seorang guru maupun seorang ustadz. Tapi saya ini punya pemikiran yang berbeda. Saya ingin punya sebuah usaha sehingga bisa memberikan banyak manfaat kepada sesama. Hasil dari diskusi dengan saudara-saudara, khususnya teman-teman yang sudah sukses dahuluan, saya karena punya hobi silaturahim kepada orang-orang sukses, terutama yang bisa membawa inspirasi saya, membawa inspirasi seperti Pak Haji Rafiq Duta Ilahi. Beliau pernah memberikan satu wejangan dan juga arahan agar saya membuka usaha di UNES. Itu salah satu orang yang membantu awal karir saya berusaha di bidang alat tulis. Pada waktu itu saya berpikir dan saya mencoba melihat di daerah Jawa Tengah, khususnya di Semarang, dan wabil khusus itu ada di Sekaran itu, ternyata yang jualan alat tulis itu tidak ada sama sekali. Yang spesialis tidak ada. Ya paling ada fotokopi, terus kemudian di situ ada campuran sedikit alat tulis, tidak fokus. Nah di sini saya kepengen ada spesialisasi. Berawal modal yang apa adanya, saya bersama istri merintis tanpa ada karyawan sama sekali. Kemudian saya mencoba untuk ngontrak di depan Gang Pisang yang ada di Sekaran. Luasnya cuma 3x5. Alhamdulillah dengan bantuan dari tadi Kak Rafiq, saya diperkenalkan oleh seorang bos Duta Ilahi atau bosnya Kak Rafiq, pada itu Kak Rafiq yang namanya Pak Rahmadin. Alhamdulillah saya dibantu oleh beliau, mulai ngisinya, mulai kemudian perkembangannya. Alhamdulillah dengan izin Allah AJM berkembang. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa nama AJM itu berangkat dari kata Anugerah Jaya.
Kenapa Anugerah Jaya? Karena mertua saya itu sudah lama memiliki anugerah CV yang bernama Anugerah Jaya Sejahtera. Tapi karena ini bergerak di bidang yang berbeda, maka nama ini saya kasih nama Anugerah Jaya Mandiri. Ternyata untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak mudah. Kita harus banting tulang. Kita harus ibaratnya berpikir lebih keras, karena bagi seorang pelaku usaha yang tidak punya modal, dengan latar belakang orang tua yang tidak punya apa-apa, ternyata ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Saya memberanikan diri untuk melamar istri saya dengan keadaan yang tidak punya bekal apa-apa, khususnya adalah pekerjaan. Karena apa? Apakah saya tidak punya pekerjaan pada waktu itu karena tidak mau bekerja? Tidak, saya sudah mencoba berulang kali. Mulai saya juga pernah jualan sate di daerah Pandangan yang ada di Rembang sana, gagal. Saya pernah jualan juga baju dari Bandung, juga gagal juga. Saya pernah membawa jilbab untuk saya pasarkan di mana saja, juga gagal juga. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang pengusaha, dan alhamdulillah ini yang membawa keyakinan saya, suatu saat pasti Allah akan buka ini jalan. Dan saya mencoba untuk memberanikan diri melamar seorang gadis yang bernama Komariah, sekarang ini menjadi istri saya. Pada waktu itu beliau sudah lulusan S2, saya juga minder juga karena pada waktu itu beliau juga anak orang kaya. Tapi bagaimanapun juga saya memberikan satu motivasi kepada beliau bahwa tenang bun, tenang yang, insya Allah suatu saat kita akan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita berani berusaha, kita berani bermimpi, insya Allah Allah kasih jalan. Karena apa? Saya pernah mengatakan, memberikan satu motivasi dengan ayat Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata saja sekecil itu bisa makan. Apalagi kita pernah sekolah, sarjana, terus kemudian kita punya impian, kita punya iman, masa kita tidak berikan jalan oleh Allah? Dan alhamdulillah ketika anak saya lahir, Allah kasih jalan dengan cara saya dipertemukan oleh saudara saya yang Bapak Rofik, yang bernama Bapak Rofik. Pada waktu itu Bapak Rofik, sudah kamu coba hijrah dari Rembang, kemudian cari makan di sana, cari usaha di sana. Caranya gimana? Coba kamu ada uang berapa? Saya pada waktu itu patungan sama istri. Saya kemudian mencoba untuk cari-cari kontrakan yang ada di Sekaran. Yang ada di Sekaran, daerah Unes, kecamatan Gunung Pati, Jawa Tengah. Saya pada waktu itu hanya berpikir, saya harus usaha apa ketika saya sudah dapat kontrakan. Ternyata saya melihat peluang yang paling bagus adalah alat tulis. Padahal daerah Unes itu adalah daerah pelajar, semua membutuhkan alat tulis. Sedang di lingkungan situ tidak ada yang spesialisasi menjual alat tulis. Paling-paling ada fotokopi, kemudian fotokopi itu ada alat tulis sedikit-sedikit. Dan untuk toko yang alat tulis spesial yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu tidak ada. Khususnya pada waktu itu kan banyak sekali mahasiswa di sini yang jurusan teknik sipil. Alat-alat untuk teknik sipil tidak ada. Terusan kemudian yang menggambar itu apa? Arsitek itu juga tidak ada. Saya mencoba kemudian saya membuka toko kecil ukuran 3 kali 5, sangat kecil pada waktu itu, cuman nilai kosnya atau kontraknya hanya 6 juta. Saya mencoba, saya buka itu dari modal yang sangat kecil, dibantu oleh Pak Rohmadin, diisi sedikit, saya ada uang sedikit tak titipkan. Terus menerus dari minggu ke minggu, alhamdulillah respon dari customer khususnya mahasiswa UNES sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya harus mengakomodir keperluan dari mereka dari satu persatu. Bahkan ini ada sebuah cerita. Saya itu pernah dimintai untuk menyediakan kertas pada larang. Saya pada waktu itu nggak tahu. Akhirnya saya harus mencari dari toko ke toko di daerah Sambangan itu. Ya, alhamdulillah saya dapat. Saya ambil 50 lembar. Ternyata di situ ketika saya nyampe toko, orang tersebut itu carinya cuma satu, tapi bagi saya nggak masalah. Karena apa?
Di AJM ternyata pemikiran mereka kan selalu berpikir di AJM ternyata barang apapun itu ada, walaupun sifatnya tidak langsung ada. Disitulah akhirnya kami dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, saya bisa meraih hati para pelanggan yang ada di daerah Sekaran, khususnya pada umumnya di daerah Gunung Pati sekitar. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 AJM bisa membuka cabang yang ada di Banaran dengan HM, sifatnya membeli. Kemudian tahun 2011 saya juga membuka lagi yang ada di daerah Sekaran, yang berada di depan Indomaret, yaitu untuk spesialis fotokopi. Tapi ini berjalan hanya 3 tahun, setelah itu juga tidak berjalan karena ada persaingan yang sangat luar biasa. Jadi di fotokopi itu persaingan sangat luar biasa, sehingga kami tidak mampu untuk cash flow, sehingga sementara saya off-kan dan kami kontrakkan. Baru 2014 saya buka lagi di daerah Sekaran, yaitu Jalan Raya Sekaran dengan sistem membeli tanah. Kemudian kami tetap konsentrasi terus membuka AJM di Mijen, yaitu pada waktu kemarin tanggal akhir Maret, dan alhamdulillah kayaknya ini punya potensi sangat luar biasa itu. Alhamdulillah dengan usaha yang kita punya, kita banyak hal yang bermanfaat kepada sesama, khususnya adalah untuk saudara-saudara kita yang baik yang ada di lingkungan maupun yang ada di rumah di kampung sana. Setiap tahun kita harus mengeluarkan zakat, dan itu sangat penting sekali bagi teman-teman yang kadang-kadang lupa terhadap ini. Alhamdulillah hubungan sosial itu harus berjalan, salah satunya adalah kita bisa memberikan haknya dengan cara zakat itu. Yang kedua, kita juga bisa memberikan atau membantu sesama yang membutuhkan, baik tetangga dekat maupun orang lain yang membutuhkannya. Terus kemudian kita bisa memberikan lapangan pekerjaan khususnya yang ada di daerah UNES. Karena apa? Ternyata di UNES sendiri masih banyak sekali teman-teman mahasiswa yang perlu bantuan kita, yaitu teman-teman walaupun mereka juga ada yang bidik misi, tapi juga ada mereka yang untuk menambah uang saku karena kekurangan dari orang tua, sehingga dengan keberadaan kita itu kita bisa membantu mereka. Dan mungkin ada para tetangga yang juga ingin ikut bersama kami untuk menambah penghasilan, dan alhamdulillah AJM selalu ada untuk mereka. Dan juga ini AJM juga sering mengadakan acara-acara yang sifatnya sosial, banyak sekali itu, dan itu semua ada karena AJM ikut terlibat di situ. Yang pertama itu kalau ketika kita dalam berusaha, khususnya ini pesan untuk teman-teman yang pemula, jangan terlalu agresif, ya kan? Jangan terlalu agresif. Artinya apa? Teman-teman selalu ingin membuka cabang 1, membuka cabang 2, membuka cabang ketiga. Padahal cabang yang pertama, usaha yang pertama itu kadang-kadang belum kuat. Pondasi belum kuat. Ini pengalaman teman-teman dulu ketika 2009 saya bersama teman-teman yang membuka cabang, membuka usaha yang sifatnya berbeda, yang usahanya berbeda. Ada yang fotokopi, ada yang lain. Mereka itu suka membuka cabang di mana-mana. Nah, ketika buka cabang di mana-mana, yang 2, 3, 4 ini tidak jalan, akhirnya 2, 3, 4 ini membebani yang pertama, akhirnya semua gak kuat, akhirnya runtuh. Nah, kalau saya prinsipnya, kalau dalam satu wilayah, saya tidak perlu membuka atau menghidupkan banyak lilin, tapi saya membutuhkan tiang listrik yang besar, kemudian bisa menyinari sekitar, apalagi angin biasa. Topan pun tidak akan bisa meredam mematikan itu tiang. Yang terlalu puas, yang kedua itu terlalu puas. Teman-teman kadang-kadang terlalu puas. Artinya apa? Dengan kondisi satu toko rame,
mereka sudah punya prinsip seperti orang-orang hebat dengan slogan usaha jalan-jalan, bos pun jalan-jalan. Ini yang perlu diketahui, dipahami oleh teman-teman, bahwa usaha walaupun sudah jalan, tapi kita harus perlu konsentrasi. Suatu saat kita harus datang untuk mendengarkan, khususnya adalah keluhan dari para pelanggan, customer. Karena apa? Dengan kita mengakomodir pelanggan-pelanggan atau customer, kita bisa mengevaluasi seluruh kegiatan usaha yang ada pada kita. Yang selanjutnya, ini paling penting, bahwa kadang-kadang ini teman-teman ini lupa akan segalanya, bahwa semua yang kita seperti ini, bisa sukses seperti ini, itu karena dirinya sendiri, kemampuan mengelola bisnis. Bukan, itu adalah apapun yang terjadi kepada Anda, itu semua atas kehendak dan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Maka mari dengan usaha yang maju ini kita berbagi kepada sesama, kita bersedekah. Ini pesan saya, bahwa ini yang paling penting. Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta Anda ketika dipakai untuk sedekah, kecuali akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah seperti as-shadaqah tajlibur rizki, sedekah itu menarik rezeki. Dan ini kadang-kadang diabaikan oleh teman-teman. Ketika sukses dia merasa ini adalah kehebatan kita, ini adalah kemampuan kita yang bisa seperti ini. Padahal itu tidak, semua adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting itu selain sedekah harus mengeluarkan zakat, dan itu sangat fundamental untuk membangun sebuah usaha. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ini, kita tidak boleh bersifat arogan, karena ini sangat harus dihindari. Kadang-kadang kita sudah luar biasa, usaha sudah punyai banyak cabang, kemudian dengan teman-teman yang punya usaha kecil-kecil kita tidak pernah membantu. Dan alhamdulillah sekarang ini ada kan di UNES ini ada namanya forum pengusaha lingkar UNES. Dan ini baru berdiri kemarin, dan alhamdulillah saya sebagai ketuanya. Ini diinisiasi dari teman-teman sekalian. Ini bisa punya tujuan dan visi bahwa ini bisa memberikan jembatan kepada pengusaha ketika ada satu persoalan-persoalan. Alhamdulillah kemarin kita sudah beraudiensi kepada rektorat, karena kita sedikit mengkritisi tentang kebijakan mereka, adanya kalenderisasi akademik yang terlalu lama, yaitu libur-libur mahasiswa yang terlalu lama. Kita mencoba untuk sharing kepada pimpinan UNES. Alhamdulillah semua dijawab dengan baik, tinggal kita menunggu hasilnya ke depan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang nantinya kita bisa membantu pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah UNES. Ini salah satu dari tujuan kita, termasuk yang ada di FPLU atau Forum Pengusaha Lingkar UNES. Itu salah satu, ketika kita sudah bisa jalan, kemudian kita membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sesama. Teruslah berjuang, teruslah berinovasi, teruslah berkarya, teruslah punya impian. Walaupun Anda dari kalangan apapun, dari kalangan orang yang tidak punya, atau kalangan dari orang yang tidak punya modal, maka semangat untuk bermimpi. Karena dengan mimpi itu, maka Allah suatu saat akan mengabulkan itu. Karena ud'uni astajib lakum. Ketika Anda berdoa, insya Allah sesuai dengan janji Allah, ketika engkau berdoa, maka saya akan kabulkan. Maka bermimpilah, walaupun Anda sebenarnya hanya mimpi saja, tapi berani bermimpi itu sudah luar biasa. Terima kasih.